Misalnya ada narasumber, Oke. dia mau misalnya promosi lagu atau enggak film, ya Oke. kan. Nah gitu narasumber itu kita cari tuh filmnya apa, Oh, videonya, fotonya dari akun aslinya aja gitu. Nanti kita masukin tuh biar background-nya tuh background Midnight Live, kita lempar ke editing kayak gitu, udah proses lah gitu. oh berarti maksud Ditinggalin. Kakak kalau misalnya nge-tap Iya, keretanya nungguin iya maksud KNG? aku kayak gitu, jadi aku ditungguin gitu, ternyata tidak tuh. Halo halo, hai semuanya. Selamat datang di podcast Karena Muda bersama aku Fasya yang tentunya bakal menemani kalian ngobrol santai tapi bermakna. Kali ini kita akan kedatangan narasumber yang super keren dan juga sangat menginspiratif. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut Kak Enji. Halo Kak Enji. Halo semuanya. Kak Enji, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik, seperti Oke. biasa lah. Oh, puji Tuhan. Iya puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke topik lebih dalam, sebelum kita ngobrol-ngobrol, ada pepatah yang pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Iya. Kayaknya boleh Kak Enji perkenalkan dirinya dulu, mungkin dari nama, panggilannya apa, terus jurusan, angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama aku Anggreni Sonia Gedi. Aku biasa dipanggil Anggi, Enji ataupun Anggreni. Aku jurusan Ilmu Komunikasi, eh apa? Fokusnya ke jurnalistik. Terus aku semester 6. Oke, segitu aja. Segitu aja Oke. boleh. Jurusan ilmu komunikasi. Kira-kira Kak Enji ini alasan masuk jurusan ilmu komunikasi itu apa? Nah, jadi ada ceritanya nih. Boleh. Oke. Jadi awalnya tuh aku mau ambil kedokteran. Awalnya mau masuk di UKI. Tapi ada problem tuh, terlambat masuk. Nah, nggak tahu juga sama UBK. Nanti dikasih sarannya tuh sama mama yang cariin. Baru masuk ke UBK. Tidak tahu juga mau ambil jurusan apa. Aku terinspirasi dari apa? Anchor namanya Yuliana Vonataba. Dia anchor di liputan SCTV. Tahu nggak SCTV? Liputan Mm, SCTV. Berita gitu, anchor. belum Yuliana pernah dengar Vonataba. sih. Oh, belum Belum pernah pernah dengar ya. dengar. Jadi aku terinspirasi dari dia, makanya ngambil jurusan ilmu komunikasi. Fokusnya ke jurnalistik gitu. Oh, berarti terinspirasi, Iya, benar. terinspirasi. Alasannya tuh Iya. terinspirasi. Oke, kira-kira Kak Enji sendiri juga nih asalnya dari daerah mana? Soalnya unik dari rambut, Oh, dari bentuk muka. Kira-kira kalau aku papanya Papua, Waropen. Mama aku Ambon, Hulaliu. Hulaliu. Iya. Kalau Waropen itu, kalau aku sendiri ya, kalau Iya. aku sendiri sih agak asing, sama Lahuliu Iya, juga benar. agak asing. Letak tepatnya tuh di mana? Kalau Papua Waropen itu dia jadi Papua itu bentuknya kayak Pulau Cendrawasih ya, untuk yang belum tahu. Jadi Papua itu bentuknya kayak kayak burung Burung cendrawasih, sorry, cendrawasih. kayak burung cendrawasih. Nah, Waropen itu di bagian atas nih, di bagian dibilangnya kayak di bagian punggungnya lah, di bagian punggung burung. Nah, Waropen di situ. Terus dia pulau tersendiri. Biasanya tuh orang tahu Serui, tapi nggak tahu Waropen karena dia kepulauan lagi kayak gitu. Nah, kalau Ambon, Alambon. Hulaliu juga pulau sama kayak Ambon, kayak Waropen gitu. Jadi dia pulau tersendiri lagi kayak gitu. Jadi ya bener-bener asing ya, makanya nggak familiar di telinga orang-orang. Iya, aku sendiri Iya asing kan? dengernya, Asing. baru denger sekarang. Dari Kak Enji ini juga anak rantau di Jakarta. Iya bener banget. Kira-kira udah berapa lama merantau di Jakarta? Dari awal kuliah sih, jadi dari 2022 udah 3 tahun ya sekarang, kalau nggak salah. Oh, 3 tahun berarti atau 4 tahun ya? merantau tuh dari bener-bener dari Iya, awal kuliah. bener. Selama di Jakarta sendiri nih sebagai anak rantau, Mm-mm. sering gak sih ngerasain atau pernah nggak ngerasain culture shock atau stereotip? Banyak banget ya culture shock sama stereotip. Culture shocknya tuh lucu banget nih, cerita lucu Boleh, ya. boleh. Jadi awalnya itu aku bareng mama sama tante aku, kita mau ke Tangerang. Nggak tahu tuh, lupa tuh mau ke Tangerang untuk apa. Nah, aku pikirnya naik kereta itu kalau udah beli tiket atau tap itu apa sih kartunya,
berarti keretanya tuh nunggu. Aku kirain kayak gitu. Oh. Jadi aku lama-lamain tuh masih di toilet, mamanya udah pada naik semua, ditinggalin lah aku. Jadi lucu banget tuh ya, ditinggalin, diteleponin, "Kamu di mana ya?" "Masih di toilet." Ya ampun, kita udah naik tuh, naik kereta ke Tangerang, Oh, berarti maksud ditinggalin. Kakak kalau misalnya nge-tap keretanya Iya, nungguin iya, maksud KNJ? aku kayak gitu. Jadi aku ditungguin gitu. Ternyata tidak tuh. Berarti tapi pas itu, bisa akhirnya ketemu lagi Iya, ketemu sama lagi mereka turun di stasiun mana tuh? Kalau ke arah Tangerang sih belum familiar ya sama tempat-tempatnya, nama tempatnya. Jadi mereka turun lagi, mereka tungguin aku di situ, nanti heeh, kita ketemu lagi di situ baru ke Tangerang lagi. Kayak gitu. baru oh, tapi akhirnya kan tetep Iya, bisa ya. iya. Itu salah satu culture shock-nya ya. Mungkin belum terbiasa sama di Jakarta. Terus kalau stereotype tuh apa ya, misalnya kalau anak-anak aku dulu pandangannya tuh anak-anak di Jakarta itu berbeda sama anak-anak yang di daerah. Nah, Iya, pandangan aku seperti itu. oke. Nah, jadi aku pikirnya, anak-anak yang di Jakarta tuh jauh lebih unggul, jauh lebih pintar daripada kita. Aku pikirnya itu kayak gitu ya. Oke. Ternyata pas ke sini, sama aja, biasa aja gitu. Jadi kalau kita ada apa, keinginan untuk belajar, kita bisa sama tuh sama mereka. Mungkin kurangnya aja tuh kurang kayak misalnya, eee fasilitasnya aja yang kurang. Kalau misalnya ke anak-anak daerah ya, Oh, iya benar. wadahnya tuh tempatnya untuk berkarya Mhm. itu kurang. Makanya kalau ke sini, berbeda sama dengan anak-anak di daerah gitu. Kayak gitu aja sih stereotipnya, kurang lebih Ke seperti itu oke. gitu. Nah, kita kan udah ngebahas tentang, latar belakang tentang KNG. Mhm. Sekarang, mungkin kita masuk ke dunia perkuliahan KNG-nya dulu nih. Iya, iya, oke. Selama di perkuliahan, kira-kira selain kuliah dan belajar, aktivitas KNG sendiri tuh apa di kuliah? Dulu awal aku masuk kuliah pas semester 1, 2, 3 tuh, awalnya kan masih di Pegangsaan ya, Mhm, baru, kampusnya atau gedung kita jadi di apa, kimia, kimia. baru kita pindah tuh ke kimia. Nah, selama itu aku tuh mahasiswa kupu-kupu. Jadi aku tuh sering Kuliah pulang pulang kuliah pulang, pulang. kuliah Iya. pulang gitu, nggak ada interaksi. Nah, pas di semester 4 tuh mulai tuh kebentrok, karena ada tugas yang harus dimana kita harus punya teman yang dari misalnya fakultas hukum. Nah, aku tuh nggak ada temannya. Oh, Jadi miss-nya aku berarti aku harus punya teman dari berbagai fakultas gitu. iya. Nah, itu yang harus aku tanemin tuh, aku challenging diri aku biar aku punya teman di berbagai fakultas gitu. Nah, baru mulai kayak nyadar diri bahwa ternyata relasi itu penting banget. Mmm, Relasi itu penting banget mhm. tuh untuk membangun diri kita. Apalagi sebagai seorang mahasiswa ya, penting. Nah, kita juga manusia, butuh orang lain untuk apa, proses diri kita, perkembangan kita tuh Oke, kita butuh orang lain benar benar. untuk berbagi Benar benar. apa, ilmu kita, Iya. seperti itu. Pengalaman-pengalaman mereka, kita dengerin mereka gitu. Sharing-sharing lah gitu. Seperti itu kayaknya. Berarti tapi selain itu ada nggak atau masuk UKM atau apa Oh, gitu aku nggak ada selain itu? masuk UKM. Aku sama sekali nggak ada masuk UKM. Jadi, aku cuma masuk di Suara Proklamator. Suara Proklamator kan bukan UKM ya. Oh, bukan Jadi itu UKM. media yang dibuat dari anak-anak jurnalistik. Anak-anak jurnalistik buatnya tuh sebagai wadah tempat untuk mereka tuh bisa, praktek, bisa melakukan kayak misalnya kalau kita kuliah kan teori doang tuh, Iya, benar teori doang, benar. praktek kan nggak ada. Berarti kita harus keluar lagi gitu. Nah, untuk masuk kalau UBK kan punya UKM apa, LPM ya? Iya. Punya UKM LPM. Nah, kita tuh harus jadi apa, anggota LPM-nya dulu gitu. Kalau misalnya ada yang nggak mau, anak-anak jurnalistik nggak ada yang mau masuk di LPM kan beda lagi tuh ceritanya ya Ah, kan. benar benar. Jadi, Suara Proklamator tuh wadah untuk anak-anak jurnalistik biar mereka bisa praktek langsung teori-teori yang diajarkan ketika mereka berkuliah gitu. Jadi Oh, aku cuma di Suara suara Proklamator. proklamator. Oh iya, bener-bener ada organisasi eksternal juga. Aku Gemini. Jadi Suara Proklamator dan juga Gemini. Itu aja sih. Iya bener, itu aja.
Berarti di Suara Proklamator itu hanya anak jurnalistik aja yang boleh Ya, masuk, oh enggak sih, nggak dibatasi. nggak dibatasi? Kalau anak dari PR mau masuk juga nggak apa-apa. Jadi aman aja, tapi, di apa, dibangunnya itu untuk wadah anak-anak Anak-anak jurnalistik jurnalistik. gitu. Oke. Dalam media Suara Proklamator ini, Kenji sendiri job desk-nya apa aja? Kalau aku Ngapain aja? job desk-nya ya, Iya, anak-anak jurnalistik yang masuk job desk-nya tentu saja reporter semua ya. Tapi ada, sama struktur-strukturnya juga. Aku sekretaris. Aku oh sekretaris sebagai di sekretaris. Suara Proklamator. Jadi ya seperti yang kita tahu sekretaris siapa, buat surat kayak gitu. Konsultasi sama ketua misalnya, kayak kalau di Suara Proklamator tuh kan dalam seminggu itu Mhm, kita ada tengah kayak tugas gitu. iya. Jadi kita harus buat berita misalnya konten websitenya 3, konten untuk media medsosnya 3 juga. Jadi seminggu itu satu mahasiswa buatnya 6, seperti itu. Dia udah terbiasa lah buat berita untuk website sama medsos kayak gitu. Oh 6 berita, 6 berita. satu mahasiswa? Iya, satu mahasiswa. Jadi isunya itu kan satu, jadi isunya kan 3 tuh. Iya. Nah, dibuat, diolah dengan angle yang berbeda-beda, masuk ke 3 berita dulu website, baru buat di medsosnya. Jadi 6 tuh jumlahnya, ya Oh, kan. Awal-awalnya shock, shock ya, iya susah banyak banget, banget ya. banget. Tapi ya karena semakin terbiasa pengen belajar, ya udah kayak ya udah biasa Mulai aja. terbiasa Apalagi juga. iya, kalau untuk jadi anak jurnalistik ya, harus rajin membaca, paling penting tuh. Iya, Isu-isu tuh harus kita tahu. Nah, dari bener. satu isu bisa kita ambil menjadi berbagai angle isu itu. Nah, misalnya isu apa ya? Kayak misalnya di UBK, ada menyelenggarakan satu acara. Iya, Nah, dari acara itu kita bisa ngambil, bisa jadi angle, 3 angle. Pendidikan masuk, ya kan? iya, Masuk betul. pendidikan misalnya, Politik. politik, Iya. gaya hidup juga bisa masuk. Jadi bisa masuk ke berbagai angle. Tergantung kita nih kreatifnya mau ambil di angle yang mana gitu. Jadi gampang aja kalau misalnya udah ngerti, gampang gitu. Berarti maupun tadi Kak Enji bilang Kak Enji sebagai sekretaris Mhm, ataupun ketua juga ataupun BPH lah, itu iya. semuanya tetap harus bikin Harus, berita. ya jadi semuanya reporter, wartawan gitu, ya wartawan kampus lah. Ya harus buat berita, karena harus praktek nih, Iya, betul betul. teorinya harus masuk nih. Karena kan sebagai wadah juga Iya untuk bener, biar nggak teori iya, mulu gitu. Keluar iya. cari berita. Misalnya kalau kita magang kan nggak kaget lagi tuh, magang kan nggak kaget misalnya Heeh. disuruh nyari isu, atau buat berita, atau misalnya medsos ngapain aja gitu, buat ngedit, Iya, kamera juga kita semua belajar ya, tetap masuk. Jadi semuanya dipelajari lah, nggak ada yang sesuai dengan, eee, misalnya zaman sekarang juga perkembangan kan udah benar canggih ya. benar benar. Jadi satu orang tuh bisa melakukan berbagai profesi, dia bisa beralih fungsi. Ya misalnya kayak kameramen, dia bisa juga nulis berita Iya, kayak gitu, iya kan. benar benar. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh dituntut harus gitu. Ya kita harus benar-benar belajar, coba semuanya tuh. Harus bisa semuanya. Nah, kalau kita masuk semuanya, ya multitasking kitanya, iya kan. Iya. Pas magang juga udah terbiasa, nggak kaget. Pas kerja juga udah terbiasa karena udah biasa dengan dunia itu gitu. Jadi biasakan diri aja. Yang penting belajar lah, mau belajar gitu. Kalau nggak mau belajar ya udah. Nggak Ya bakal nggak, berkembang jadi apa-apa ya, benar benar. terserah masing-masing lah Iya, gitu. biar nggak sia-sia juga selama kuliahnya. Sia-sia. Yang paling berkesan selama Kakak jadi dalam media proklamator tadi tuh, yang paling berkesan tuh apa? Ngapain? Paling berkesan ya. Oh iya, paling berkesan tuh kita ikut demo untuk ngeliput. Demo, oke. Paling berkesan banget tuh di 1 Mei, Hari Buruh ya. Hari buruh, Hari ya. Buruh itu paling berkesan banget. Capek banget, sumpah capek karena aku juga anak kereta ya, naik kereta. Belum lagi perjalanan pulang pergi, ngeliputnya. Di sana juga langsung tulis kan, ngambil foto. Jadi berita juga ada berita foto. Jadi bisa berita fotonya doang, terus nanti Iya, ada caption. Nah, itu masuk berita foto ya. benar. Nah, itu buat berita foto, websitenya, medsosnya.
susah juga kayak gitu. Capek juga Capek ya. juga, belum lagi kayak misalnya tuntutan liputan itu ada tugas-tugas lain tuh. Iya, Nah, tuh jadi bagi waktunya tuh harus bener-bener yang dikerjain kalau udah dibagiin waktu gitu. Gak bisa diundur-undur. Seperti itu. Ya, gitulah. demo berarti eh ikutan enggak ikutan sih ya. Iya, Lebih ke Kakak ngeliput tapi ngeliput. ikut desek-desekan juga enggak Iya, kan namanya pastilah, demo ya. pastilah. Ikut desek-desekan juga panas. Wah, ya Panas berarti parah. itu yang paling berkesan ya. Dari panas itu, Panas, dari capeknya. dehidrasi. Wah, gila, dehidrasi. Terus apa ya? Oh, itu juga bisa kita dapat relasi baru juga, Iya, dapat sesama teman-teman, teman jurnalis. jurnalis juga apa ya? Banyak sih gitu. Berarti kesan Kakak selama di media Suara Proklamator itu waktu liput demo. Ya, liput demo. Itu panas-panasan, tapi Panas-panasan. seru, tapi banyak pelajaran Ya, yang banyak pelajaran gitu. dapat diambil. Kita ngeliput langsung petani kan hari buruh kan. Iya. Jadi petaninya yang dari Sukabumi tuh, Heeh. wah, gila, jauh banget. Pagi-pagi mereka udah pada bangun, bawa anak, terus lagi sakit. Apa itu diliput juga, dibuat jadi berita feature. Berita feature. Tahu nggak berita feature? Berita picture, Feature. feature. Berita feature Baru tuh, denger. berita feature tuh berita yang kayak apa? Penulisannya tuh nggak yang baku. Jadi kayak Oh, cerita. santai. Oh, Santai, jadi lebih kayak ke cerita. juga. Gitu, jadi pengalaman mereka gitu. Ya, aku Gitu. banyak Mm-mm. denger baru-baru ini Iya. dari jurnal ilmu komunikasi tapi nggak pernah denger kayak Tertarik gitu. gak? Tertarik gak? Tertarik dikit, tapi kan nggak tahu nanti Iya. selanjutnya. Oke lah gitu. Tarik masuk. Kita lihat nanti selanjutnya. Oke. Nah, kita kan tadi udah bahas bagaimana Kakak kegiatannya di dalam kampus. Kira-kira kalau misalnya di luar kampus nih, Kakak punya kegiatan aktivitas yang sering lakuin atau bahkan hobi? Hobi Kira-kira ya. ada apa? Aku tipe anak yang suka coba semua sih. Aku coba semua kalau aku suka. Jadi yang sekarang ini lagi mendalami fotografi, foto ya. Mungkin karena ya jurusannya jurnalistik, jadi masuknya ke Iya. fotografi, suka-suka foto, hunting foto gitu. Gak Selaras yang ya. suka banget, tapi kayak misalnya aku tuh fotonya momen. Jadi kalau aku ngelihatnya momen ini pas banget untuk aku take a picture, aku ambil fotonya. Kalau enggak, aku enggak yang setiap hari foto gitu, enggak. Jadi aku lihat momennya aja. Lihat momennya. Momennya. Kayak ini bagus Hanya nih. pas tertentu aja, bukan Iya, yang iya. kalau misalnya ada langit bagus di foto Ya gitu. baru di foto gitu. pas. Enggak yang kayak langitnya bagus setiap hari, jadi aku foto Iya, setiap hari. tiap hari Enggak juga sih, kayak ih itu. kayaknya ini bagus nih dijadiin foto, bagus, ih keren nih angle-nya nih, nah baru aku foto. Jadi momennya yang aku lihat. Hanya fotografi aja kah Ah, atau ada lagi yang lain? fotografi, terus apa ya, aku suka gambar juga, suka gambar. Kalau olahraga pengen renang, berenang. Oh, itu sering Kakak Iya, lakuin iya, pas sering waktu sering sering kosong? sering aku lakuin. Terus apa ya, fotografi. Itu Oh, tapi konten, aku suka buat konten juga di di TikTok. A Day in My Life. Gitu-gitulah. Tapi masih yang kayak belum diposting gitu. Kayak Oh, jadi cuman di koleksi draft aja. aja. Kenapa nggak diposting? Belum mau gitu. Kayak misalnya apa ya? Kenapa ya aku gak mau posting? Aku juga bingung ya Oke. sama diri sendiri. Jadi ada G Drive sendiri. Oh, Jadi di G Drive pisahin sendiri. gitu. Dimasukin G Pisahin. Drive. Ini Berarti kan gak diposting. gitu. Lucu banget. Jadi palingan kayak buat video terus tunjukin sama keluarga kayak gini bagus gak, terus disuruh posting tuh, Tapi nggak mau. tapi nggak mau. Kenapa ya, nggak tahu, dia bingung. Nanti dah Nanti kayak ya. gitu, nanti Mungkin dah keluar bakal semua. diposting tapi Siapa tahu nanti dapat gitu. jadi konten kreator. Iya, amin amin paling serius nih. Amin kan dong Fasya. Amin paling kencang dengan dalam hati. Iya ya begitu. Terus Aja sih. Oke. Terus tadi Kakak juga sempat singgung magang. Oh iya, Sekarang magang. semester ini lagi magang kah Iya, atau semester ini lagi magang. semester 6 ya? Sebenarnya magangnya tuh di semester 7 ya. Oh, Tapi kecepatan. kan kecepatan.
Jadi dari program yang aku magang juga mereka anak yang magang sebelumnya udah selesai waktu Oh, magangnya. Jadi aku kecepatan. Terus karena bugalunya Bu Dekan kita okein kalau udah nggak ada perkuliahan bisa magang, ya udah aku langsung magang gitu. Kesempatan diambil lah kayak gitu. Aku oke. magang di Metro TV. Metro TV Ya. sebagai Aku PA, aku produksi asisten di Metro lagi Midnight Live. Tahu nggak Midnight Live? nggak tahu juga Nggak sih, tahu juga. nggak tahu juga. Iya, agak kurang apa ya? Ya, Midnight Live itu program yang bahas tentang politik, tapi juga Santai. ada hiburannya. Tapi uh, gaya pembawaannya tuh ya kayak nyinggung-nyinggung gitu. Oh, Yang isunya tuh biasa dipukul, monolognya dipukul dengan isu. itu yang Yang ada Kiki Saputra. Bukan ya? enggak, Bukan bukan ya, itu lagi ya? ya. Itu apa anchornya atau hostnya itu Valentinus Reza, tahu nggak? Coba Mm. searching deh biar tahu. Oke Valentinus deh, nanti Reza, aku ya searching deh, nanti ya tahu kan? gitu. Midnight Live. Ini lagi hype banget. Kamu tahu, pasti kamu tahu kalau kamu searching. Karena Mungkin aku sering pernah lihat ya aja pasti kali, pasti. tapi enggak. Kan dia bener-bener yang dulu ya trending banget Mm-mm. karena dia nyinggung nyinggung politik pemerintah. Iya pasti, Iya pasti ya. hype banget. Dia wah gila. Makanya sempat nggak apa ya nggak kepikiran kalau bakal magang di situ kan. Karena aku ngincernya tuh kayak di misalnya SCTV karena aku dulunya suka Yuliana Vanataba kayak gitu. Jadi maunya kayak di liputan SCTV-nya. Tapi Tapi ya di dikasih Tuhannya di Metro TV. Metro TV ya. Puji Tuhan. Ya, Ya. Lebih bagus lagi nggak sih? Iya kan? ya lebih kan Iya. kakak jadinya enggak ngarahnya ke SCTV Iya terus, jadi kan? bisa ke yang lain. Iya Tapi benar. sebagai apa? Job desk-nya apa? Job desk Job sebagai kerjanya apa iya, aja? kerjanya apa aja? Kerjanya mungkin karena magang nggak terlalu yang berat-berat Ba- banget. Jadi misalnya monolognya kita masukin ke delete-nya. Terus ngeprint naskah buat hostnya atau anchornya. Oke. Kita ngeprint naskah, terus order grafis, kita ngorder grafis, terus cari misalnya ada narasumber dia mau misalnya promosi lagu atau enggak film, ya Oke. kan? Nah, gitu narasumber itu kita cari tuh filmnya apa, videonya, fotonya dari akun aslinya aja gitu. Nanti kita masukin tuh biar backgroundnya tuh background Midnight Live, kita lempar ke editing kayak gitu. Udah proses lah gitu. Terus putar prompter. Heeh. Nah, prompter biasanya kan anchornya tuh kan ngelihat ke prompter kan. Mm-mm. Nah, aku tuh yang di atas tuh yang putar prompternya. Jadi bener-bener yang harus sesuai feel sama dianya. Sama Harus ngikutin dia. narasumbernya. Iya, enggak sama ini anchornya. Ini hostnya. Oh, Ya, yang yang bawain yang beritanya bawain gitu. beritanya. Ya kita nggak bisa yang terlalu cepat, terlalu lambat. Gak boleh. Harus Jadi bener-bener harus sesuai bener-bener pas. feel-nya, iya. Itu tuh masih challenge untuk aku, masih belajar. Jadi aku bener-bener yang gila. Karena live itu nggak boleh masalah sedikit pun itu sangat fatal. Gak boleh. Kalau di live ya. Oh, Kalau misalnya kita kalau cuma ngambil doang kan bisa ya diedit ya kan. iya bener. Kalau live kan semua orang lihat Iya, tuh. langsung lihat. Masalahnya pasti kelihatan tuh. Sekecil apapun kan berdampak tuh. Mm. Apalagi kita anak magang. Ya kalau kamu udah mau belajar di situ jangan nyusahin ya kan. Kayak gitu. Ya udah gitu. Tapi puji Tuhan sekali anak-anak di sana atau kakak-kakak, mas-mas, ya mbak-mbak di sana baik-baik sekali. Gila. Keren-keren banget mereka. Jadi nggak yang dituntut kayak gila lo harus sempurna. kayak gini, lo kayak gini, lo kayak gini enggak. Mereka ya udah nggak apa-apa, green flag banget apalagi Mas Valentinus Reza. Green flag. Gila, keren banget dia. Tapi kalau walaupun anak magang itu dia kakak bilang nggak terlalu hektik, tapi kedengerannya sih susah ya. Hektik. Susah ya. Tapi Bener. kalau kamu coba pasti enggak sih, karena acaranya juga mulainya jam 10 malam. Selesainya setengah 11, aku juga pulang malam ya. Anak gadis lagi pulang malam. Gitulah. Ya karena acaranya di situ kita meetingnya jam 4. Ya awalnya tuh aku ikut meeting tuh. Ya, sama orang-orang apa sih orang-orang di Metro TV, bos-bosnya gitu ikut. Tapi karena kita tegang banget tuh
sama bos-bosnya diem banget tuh, terus cuma yang mereka baca gitu, ya udah, oh ini di skip, oh ini agak sedikit berat nih, oh ini bla 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 bla, ya kayak gitu, ya udah jangan deh kita nggak usah ikut meeting ya. Oh, Jadi OTW ke sana tuh aku di Kedoya ya, di di Kedai, Kedoya, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke. Jadi OTW ke sana tuh jam-jam 4, jam 5 atau enggak maghrib gitu. Baru OTW ke sana. Ya gila Itu macet. meeting dulu baru Iya jam langsung. 4-nya meeting. Awalnya harusnya datangnya jam 4 ya Oh, meeting. Tapi karena yang meetingnya kita nggak terlalu yang berperan banget di situ, jadi kita skip tuh meetingnya. Jadi kita datangnya tuh berarti bisa jam 5 gitu. Kita datang jam situ. Itu juga ya masih bisa istirahat, masih berleha-leha lah, masih bisa ya duduk-duduk nyantai gitu, masih bisa kerjain tugas gitu. oh, Karena hektiknya itu baru di jam 9 atau di jam 8. Itu mulai persiapan tuh. Print naskah, masukin monolog ke delete, nyari-nyari order grafis kayak gitu. Enggak ya, susah-susah banget. Kalau tahu alurnya prosesnya aman. Yang penting mau belajar ya, kayak gitu. pasti Ya harus mau pasti ya. belajar. Tapi wajib datang jam 6 walaupun kayaknya Gak juga ya, makanya aku bilang ya, puji Tuhannya anak-anak di Midnight Live, jangan anak-anak dong, udah udah gede. kru timnya Iya. Midnight Live tuh gila keren tuh, terus chill, pengen belajar banget dari mereka. Makanya nggak yang kayak dituntut kalian harus datang sejam segini, jam segini. Jadi kita tuh chill banget, aku yang benar-benar chill. Karena hektiknya ya aku bilang tadi jam 9 sama jam 8 kayak gitu. Jadi ya udah. Yang bener, yang penting kita udah ada di sana. Misalnya kalau diminta tolong kamu ngisi monolog. Monolog itu tahu nggak monolog? Tahu tahu. Monolog itu tahu kan? Tahu tahu. Monolog itu kita masukin ke delete-nya yang kayak misalnya biar datanya tuh masuk ke prompter. Nah, kayak gitu. Biar diputarnya kan enak nanti ya kan. Ya udah kayak gitu. Gitu doang. Gak ada yang berat-berat banget. Yang berat tuh di prompter ya. Yang harus pasnya itu ya, yang Harus sesuai. harus sesuai. Kalau salah dikit Iya, fatal. aku magang sama teman aku Adinda Mesia. Ya, Dinda. Pasti enggak. Di sama Dinda. Nah, kita tuh tukaran tuh. Jadi pas awal hari pertama kita sweet. Gila teman kan, karena teman ya udah sweet. Sweet. Kamu di atas. Kalau di atas tuh berarti yang mutar prompter. Yang lihat dari atas, yang duduk sama produsernya gitu. Jadi kita duduk sama mereka putar prompter, masukin yang ini. Biasanya kalau di berita tuh kan ada tagline di bawahnya kan. Nah, itu nanti mereka yang ubah kayak gitu, kita duduk di atas. Nanti ada yang di bawah juga. Nah, di bawah itu dia ngurusnya tuh kayak narasumbernya tuh. Kayak misalnya ada artis komedi atau enggak dari politik. Nah, itu urusnya di bawah tuh, misalnya karena kalau dia promosi yang datang sendiri berarti nggak ada biaya-biayanya gitu, nggak dibayar begitulah. Nah, kalau dia diminta untuk datang berarti itu ada dibayar. Jadi ada tuh yang ditandatangani. Nah, kita tuh yang tugasnya di bawah ditandatangani, baru kalau udah selesai. Biasanya tuh kalau untuk tanda tangan tuh di akhir ya, selesai mereka udah selesai. live, udah selesai semua baru tanda tangan. Nah, untuk itu berarti kita jadi penonton dulu. Ya, biasanya tuh nanti ada tuh suara-suara di belakang layar. Iya, benar. Aman ya gitu. Gitu kayak Nonton gitu-gitu. bayaran juga. Gak penonton bayaran sih, kru doang, anak-anak Metro TV gitu. Jadi yang bener-bener anak di dalam doang, gak yang penonton bayaran, gak. Jadi ya udah, ya karena nggak ada kerjaan, ya udah aku jadi penonton di bawah kayak gitu. Udah gitu doang, udah selesai. Nah, kita tukaran-tukaran jadi sweet gitu. Nah, untuk minggu depan nih baru Dinda hari Senin, Dinda Senin. Untuk putar prompter aku di bawah gitu. Kita tukaran-tukaran gitu. Setiap hari ya? Setiap hari atau Acaranya Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ini hari Sabtu ya. Iya, Sabtu. Jadi libur Lagi gitu. libur. Oke. Datangnya ke sini. Ya, Jadi datangnya sini. narasumber. Ke podcast. Ya udah datang ke sini. Makanya ada waktu untuk datang, kalau enggak ya capek ya. Bener-bener capek. Tapi belajar banyak hal. Wah, banyak banget ya, banyak hal. Jadi enggak sia-sia. Gak sia-sia Jauh gitu. dari Papua Ambon ke Iya. Jakarta. Merantaunya enggak sih? Enggak expect banget bisa bakal masuk ke Metro TV, ya udah gila. Keren. Emang doa tuh luar biasa. Ya begitulah. Ya
Mungkin karena orang tua juga mendukung, Iya. terus keluarga. Jadi akunya juga semangat ya. Dukungan orang tua nomor satu Mhm. sih. Paling utama tuh, Mhm. aku juga semangat untuk kayak berkembang, berprestasi kayak gitu. Aku coba semuanya, sikat habis. Gagal tuh nggak apa-apa ya, gagal tuh nggak apa-apa, gagal tuh sama dengan belajar. Jadi dari kegagalan itu kita belajar ke depannya langkah apa lagi yang kita ambil. Jadi it's okay, kalau kamu gagal it's okay, chill bro. Quotes of the day. Iya, oke. Kata hari ini. Oh iya benar benar benar. Eh, kita udah ngomongin banyak banget penginspiratif terutama ke aku ya dan juga ke teman-teman podcast Karena Muda di rumah. Ya. Kira-kira nih sebelum kita tutup, Mm-mm. Kak Enji boleh dong kasih pesan dan kesan untuk teman-teman di podcast Karena Muda di luar sana. Untuk kesan Apa dan aja? pesan ya. Iya. Yang tadi aku bilang ya, kalau gagal nggak apa-apa, belajar aja. Jadi gagal tuh sama dengan belajar. Jadi dari kegagalan itu kalian bisa ambil langkah selanjutnya itu seperti apa. Coba aja semua, kalau kalian nggak coba kalian nggak akan tahu itu sesusah apa, itu segampang apa yang akan kalian pelajari. Jadi coba aja, jangan takut duluan. Aku kayaknya nggak bisa deh, berarti tuh kalian udah menjudge diri kalian bahwa kalian nggak bisa. Harus positif lah, aku bisa, aku keren. Ya udah kayak gitu, harus chill. Bener-bener yang kayak ngomong ke kaca ya, hari ini kamu cantik, hari ini kamu keren, hari ini kamu Semangat. iya bener. Semangat. Karena kalau orang-orang di sekitar kita negatif, mereka lihat kita positif, mereka bakal positif, bakal ke transfer, bakal, itu pasti ya. Jadi kita harus bawa roh positif, bener-bener positive vibes buat orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi ya udah, kalau mereka negatif biarin. Ya bener ya, ini lagi relasi itu penting. Main aja dengan semua orang, tidak ada orang yang jahat, buruk, negatif, positif. Main aja sama mereka semua. Karena apa? Karena orang-orang itu berbeda-beda, pengalaman mereka tuh berbeda-beda, apa yang mereka rasain tuh berbeda-beda. Dari kalian aja, kalian mau ngambil positifnya itu bagaimana, apa yang kalian pelajari, seperti itu. Jadi semuanya itu kalian ambil aja, pelajari aja, dengerin aja. Nah, dari diri kalian sendiri, kalian kelolanya bagaimana, mau berproses bagaimana, mau berkembangnya tuh bagaimana. Ya kalau udah tahu ini salah terus mau coba, ya siapa yang salah ya kan. Bener-bener. Ya udah kayak gitu dong. Pokoknya itu percaya diri itu penting ya. Percaya diri itu penting. Ya kayak gitu. Positive vibes tuh penting. Positive thinking. Gue keren hari ini. Gue pintar. Gue gila, gue cantik banget kayak gitu. Ih, percaya diri tuh penting loh. Kalau kita percaya sama diri kita, orang bakal percaya sama kita. Pasti, itu pasti ya. Terus kalau orang udah percaya sama kalian, kalian harus percaya diri. Jangan mau kayak, ih gue gila, gue gak bisa. Terus ke teman kalian, kamu pasti bisa. Mereka aja percaya sama diri kalian, kenapa kalian gak percaya diri? Iya kan? Betul. Ya itu harus penting ya, percaya diri, relasi, berani mencoba. Pokoknya coba aja deh. Kalau kalian gak coba, kalian gak bakal tahu sesusah apa, segampang apa itu. Ya gitu, itu aja sih. Makasih banyak Kak Enji Iya. sudah mau meluangkan waktu berbagi cerita yang inspiratif sih, keren banget. Gitu. Jadi malu ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman podcast Karang Muda sudah menonton sampai selesai. Iya. Jangan lupa follow dan subscribe. Di follow, paham ya, follow ya. Harus follow ya. Ada Untuk 3 teman-temanku sosial juga, media. follow ya kalian. Podcast Karang Muda ada TikTok, IG dan YouTube. Terima kasih, sampai jumpa, see you. Bye. Bye bye.